ada pihak yang sampai minta 100 juta. Ini disampaikan di grup WhatsApp. Ya. Malah kawan itu bilang siapa yang berani wawancara saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ini dengan Kanda Imam Sururi selaku Ketua Gapensi Kabupaten Berau yang bersedia menerima kedatangan kami di kediaman pribadi yang tentu dalam kondisi sore hari begini masih santai, sudah santai ya. Udah lelah, malah lelah sudah sebenarnya. Itu matanya masih merah. Iya, matanya masih merah. Iya. Tapi ya saya mau tidak mau harus mengganggu waktu sedikit karena ini persoalan yang memang dari 2014 tak kunjung selesai. Ya. Betul. Jadi mau tidak mau saya harus datang meskipun sore hari mengganggu waktunya sedikit. Sama juga sebenarnya saya tadi sudah di rumah harus balik lagi karena deal kita sore ini ya mau tidak mau balik lagi. Siap. Ya kan? Santai. Iya, santai. Santai. Jadi ini kaitannya Kanda sebenarnya dengan problem utama kita sampai hari ini yang menurut pantauan kami belum terselesaikan. Kaitannya dengan galian C ya. Iya. Tapi tentu sebelum saya masuk pada esensi galian C, saya mau tanya dulu lah. Kondisi dunia konstruksi di Kabupaten Berau khususnya, menurut pantauan Kanda selaku Ketua Gapensi sampai hari ini bagaimana perjalanannya? Boleh kok masker dibuka udah nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh masker dibuka boleh. Dibuka. Aku pakai masker sih enak ya. Oke. Silakan. Terkait dengan dunia jasa konstruksi hari ini, tentunya banyak hal yang menjadi kendala di dunia jasa konstruksi hari ini, terutama teman-teman yang mengerjakan jasa konstruksi hari ini. Sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, mungkin bisa saja kita mengikuti proses lelangnya. Namun demikian, ada beberapa kendala sekarang yang muncul, terutama di bahan bangunan. Oke. Bahan bangunan terutama adalah Semen. di galian C-nya. Oh, galian C-nya. Galian C ini kalau bahasa undang-undangnya adalah galian bukan tambang batuan bukan mineral. Ya. U-nya begitu. Kalau kita biasanya menyebutnya galian C. Oke. Galian C gitu ya. Padahal itu sebetulnya tambang batuan bukan mineral. Oke. Nah, selama ini kita berjalan dengan adanya undang-undang baru, harus ada izin IUP-nya, sehingga yang terjadi kendala itu. Termasuk saya sih mengurusnya sudah 2017, sampai hari ini juga belum terbit. Belum selesai. Ya. Belum terbit itu. Okay. Padahal tidak banyak itu, sekitar kurang lebih 4 hektar aja lah yang untuk galian Sirtu yang punya saya, itu sampai hari ini belum terbit. Ini yang menjadi kendala oleh teman-teman. Mungkin bisa saja mengerjakan, tapi ya harganya sekarang jadi mahal. Kayak contohnya kemarin pasir teman-teman di tahun 2020 kemarin mengerjakan pasirnya ini ngambilnya dari Bulungan. Harga berapa waktu? Sampai di ini 1.600.000 satu red. Kalau waktu kondisi normal kemarin? Kalau waktu normal kan 350 sampai 400 saja untuk pasir. Jauh lah ya. Jauh sekali. Berlipat-lipat. Kalau belinya segitu kan dengan kondisi RAB kita, trap kita ini kan harga satuannya sudah jelas gitu, harga satuan kabupaten per kubik kan, per kubiknya. Kalau per kubik 150 atau 200 atau 250, berarti tidak masuk. Sudah tidak masuk, Ya otomatis bagi teman-teman yang mendatangkan pasir dari luar daerah, ya rugi lah. Intinya rugi gitu kan. Nah, kalau sudah beginian ke depan ini yang perlu dipikirkan yaitu bagaimana caranya perizinan kita itu bisa mudah. Sebetulnya tidak ada yang orang tidak mau sih mengurus izin. Maunya sih justru kita ini maunya legal kan? Iya betul. Legal, terus bisa juga menambah PAD kita kan gitu kan.
ada PAD masuk dari ini. Saya pernah nyarankan juga dulu pemerintahan zaman almarhum Pak Muharram. Saya sudah komunikasi bahkan bawa Komisi 3 bersama Ibu Ketua Dewan waktu itu ke DPMPTSP Provinsi, menghadap kepada PLT Ibu Sekprop, meminta untuk perizinan itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Brau gitu. Oke. Dapatkan keluarkan MOU-nya? Iya. Yang 5 hektar, di bawah 5 hektar itu cuman MOU-nya cuman begini aja. Semua rekomendasi itu dibikin di kabupaten. Oke. Tetap izinnya ada di DPMPTSP Provinsi. Saya berharap justru bukan itu gitu loh. Saya minta provinsi ini bisa membawa membikin UPTD gitu loh. UPTD perizinan langsung, jadi terbit di sini gitu. Tapi dengan kendala adanya UU baru lagi ini kan, betul, PP-nya belum keluar lagi. Belum keluar. Belum belum bisa dieksekusi. PP ada mungkin tapi belum dieksekusi gitu kan. Iya. Kayak apa? Artinya status quo nih. Iya, status quo. Nah, kondisi yang semacam ini kan menjadi kendala kita loh. Terus kapan bisa ngerjakan itu? Gitu. Ya harapan saya mesti harus ada dispensasi lah, bagaimana caranya. Nah, pertanyaannya sederhana kemudian. Kan kawan-kawan kemarin terpaksa dalam tanda kutip ngambil galian C-nya dari Bulungan. Iya, betul. Artinya di Bulungan bisa gitu. Nah, itu aku juga yang bingung gitu loh kan. Kenapa Bulungan bisa ngambil pasir dari Bulungan? Bulungan bisa nambang. Bisa, kan gitu. Sementara kita di sini yang berlimpah, itu ya. nggak bisa. Iya. Padahal kan problemnya apa? Saya tidak tahu persis ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara masalah tambahan galian C, terutama pasir lah ya, terutama pasir, itu seharusnya ini ya bisa gitu loh. Karena apa? Ada dua keuntungan kok sebetulnya untuk pemerintah daerah. Pertama, keuntungannya kalau memang itu ditarik pajak bisa masuk PAD. Yang kedua, keuntungannya sungai kita tidak perlu normalisasi. Tidak perlu normalisasi, tidak perlu pengurukan sungai dengan harga yang mahal. Kan sudah enak toh kita gitu kan. Seringnya kita dengarkan kalau sudah disukan itu pasti kapal kita kandas gitu kan. Nah, itu kan sering terjadi sehingga lambatnya semen masuk apa segala macam gitu kan. Nah, disitulah maksud saya ada dua keuntungan kalau itu bisa terjadi. Harapan kita apa sih yang terjadi di Bero ini? Mudah-mudahan ada solusi terbaik lah. Pemerintah daerah secepatnya bisa mengambil solusi yang terbaik. Apa solusinya? Juga teman-teman bekerja ini supaya enak juga. Tenang. Kalau begini kan was-was. Mau kita menang tender tapi tidak bisa kerja. Betul, karena material yang nggak ada. Kalaupun ada, harganya selangit. Nah itu, nggak cukup di anunya. Nggak mungkin juga, aku sudah ngomong juga dengan teman-teman teknis di OPD. Nggak bisa harga satuan itu dinaikkan seperti itu, maaf kan? Betul. Nah, temuan lagi nanti. Temuan. Meskipun fakta lapangan bicara lain. Gitu. Tapi ini entah ya, ini desas-desus yang saya dengar. Makanya saya harus konfirmasi ke Ketua Gapensi karena anggotanya kan per kontraktor semua nih. Iya. Apakah isu ini benar atau nggak tahu. Dengar info isu yang masuk, ada beberapa kawan-kawan yang yang bawa material galian C, kuncinya ditahan, dicabut kunci. Gimana informasi itu? Ya. Ada sih, aku juga dengar itu, cuman aku tidak tahu persisnya kayak apa. Masalah mungkin dicabut kunci karena ya itu kembali kan persoalannya kan persoalan izin kan, perusahaan legalitasnya gitu loh. Illegal mining juga maksudnya. Dianggap ilegal kan. Nah, karena ya undang-undang sih seperti itu, tapi kan setiap aturan dan undang-undang itu pasti ada juga kebijakan gitu loh. Tapi persoalannya belum ada kebijakan. Nah, itu yang ditunggu oleh teman-teman gitu loh. Kan perlu undang-undang ini kan bukan Al-Qur'an toh. Kalau dalam Islam itu bukan Al-Qur'an, bukan hadis loh. Kenapa sih tidak dibijaki? Kalau sudah itu kitab suci Al-Qur'an hadis ya tidak bisa lah. Tapi ini kan undang-undang buatan manusia lah gitu loh. Tapi kan kalau kebutuhan kita membangun, Mbak. Kalau gitu kondisi seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir proses pembangunan akan terhambat. Meskipun sampai hari ini kalau kita
mau lihat fakta dan datanya, tidak terhambat juga. Faktanya semua proyek selesai, Betul. meskipun menimbulkan tanda tanya. Iya. Proyek-proyek yang selesai itu dapat galian C-nya di mana? Enggak juga, banyak kendala juga, akhirnya molor juga pekerjaan. Artinya gini, dengan datangkan material dari jauh sudah otomatis makan waktu kan. Kalau kita pesan ke Tanjung Selor gitu kan, dengan perjalanan 2,5 jam lah ya gitu kan. Kalau di sini kan ada proyek di sini, ini baru dari Tanjung loh ya. Artinya dari Tanjung Selor ke Tanjung Redep. Yeah. Bayangkan kalau sampean mengirim Tali Tanjung Sayan. Selor ke Tali Sayan Sayan, aja. ke Kasai, ke Biduk-Biduk. Berapa jam? Akhirnya kan pasir harusnya datang, tidak datang, terkendala. Kemarin sehingga kulihat ada beberapa paket pekerjaan yang sampai molor sehingga kena denda kan teman-teman. Ya otomatis kan begitu dikasih tambahan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dia harus didenda 1/1000 kali nilai hari berapa hari. Betul. Itu dikasih kompensasi 50 hari kan sesuai dengan perpresnya. Nah, dengan itu aja sudah rugi. Tambah lagi ruginya dengan pasir yang harganya mahal. Saya khawatir gitu loh. Saya khawatir justru nanti produk akhirnya itu tidak maksimal dari proyek gitu loh. Meskipun hari ini bisa dilihat maksimal, tapi jangan-jangan nanti produk akhirnya justru tidak maksimal. Ini salah siapa ya? Salah tidak tahu lah. Bunda yang mengandung. Intinya seperti itu. Supaya tidak terlalu tegang nih kopi, boleh diminum ya. Silakan. Sorry. Tadi belum ada ya. Supaya tidak terlalu tegang. Sampai kita lupa minum kopinya. Ini kopi asli nih. Dari Ngembel, Trenggalek sana, dikirim oleh teman saya SMA ini. Kopi tubruk ini ya? Kayak kopi tubruk, tapi ini kopi kampung dari Ngembel, Trenggalek sana. Ada teman saya kebetulan mengirim. Oke. Bawa ke sini. Nah, sekarang kenapa kami datang ke Ketua Gapensi, ke Kandas Ketua Gapensi? Karena memang selain sebagai Ketua Gapensi, saya tahu lah Kanda sering memperjuangkan persoalan galian C ini. Sering hearing, statement di media, berangkat ke provinsi, tahu. Artinya saya tepat datang ke Kanda. Tinggal persoalannya sampai sejauh ini yang Kanda lihat itikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini seperti apa? Kanda melihat. Saya gini, kemauan pemerintah ini saya melihat masih setengah hati. Political will, political actionnya ini kayaknya masih kurang. Kalau mau kan, ayolah kita berangkat ke pusat, bagaimana gitu kan? Nah, teman-teman wakil rakyat, saya berharap perjuangan ini seriusi. Saya berharap, mohon dengan sangat dengan teman-teman di DPR yang khususnya untuk membidangi ini, ayo kita perjuangkan. Kalau mau datang ke pusat, ayolah datang ke pusat. Gimana sih solusinya, seperti apa? Tinggal lari ke SDM kan? Iya, Kementerian SDM kan nanti ada jalan keluarnya toh. Ya, Anda mungkin tidak ada lah. Pasti ada lah jalan keluarnya. Entah berupa kebijakan apa. Otak-atik di sini ya, apa jadinya gitu loh. Harapan kita kalau sudah jalan nanti ya minimal di sana. Kalau pengusaha ini, Bung, tidak ada orang yang tidak mau mengurus izin. Kan semua pengen usaha ini enak, tenang, terus juga bisa tidak ada gangguan ya. Itulah. Nah, kita juga happy usaha. Nah, kita ini mau usaha, mau cari untung, kita aja sudah pusing memikirkan, wah nanti jangan-jangan ini melanggar hukum, gitu kan? Nah, betul. Nah, proses lelang sudah sedemikian canggihnya sekarang ini. Proses tender lah sekarang, bukan proses lelang namanya. Perpres yang baru itu bahasanya tender. Kalau lelang itu kan tinggi-tinggian. Kalau tender itu kan rendah-rendahan gitu kan bahasanya. Jadi proses tendernya ini aja sudah susah gitu kan. Nah, apalagi terus mau kerja juga susah, ngapain gitu loh. Betul. Proses lelangnya sudah susah. Nah, tendernya juga gimana gitu loh. Dan jadi, ini harapan saya itu. Karena Kanda jawabnya begitu, apakah jawaban Kanda ini yang membuat akhirnya Kanda dalam pantauan kami setidaknya 5 tahun terakhir nggak ngerjakan proyek di Berau? Nggak ada, saya lihat pantauan saya bendera Ketua Gapensi ngerjakan proyek di Berau itu nggak ada. Betul. Dan malah terpantau di Bulungan sana.
Kelihatannya begitu. Ya, ada sedikit ada bendera saya ada di Bulungan, Iya. di Bulungan sana. Ada di luar daerah Bro lah gitu loh kan. Iya, bukan di Brau pokoknya. Kendalanya sih bukan itu aja sih sebetulnya. Kendalanya sih bukan itu saja. Ada banyak kendala ya kemarin karena terus terang aja situasi dan kondisi ya. Semua tahu lah di Bro itu seperti apa kemarin. Situasi politik. Situasi politik lah Oke, ya, terutama situasi politik. Oke. Itu sudah menjadi inilah ya. Ketua Gapensi malah tidak punya paket ya. Itu aneh. Dan itu aneh menurut saya. Aneh. Baru terjadi. Kok tiba-tiba benderanya malah ada di Bulungan. Nah, gitu. itu dia. Itu kan lucu menurut saya. Begitu dipantau loh, kok benderanya ada di Bulungan? Kok enggak ada di Tanjung? Tapi kalau itu memang karena faktor politik, harusnya ini ke depan ada dong Ketua Gapensi ngerjain di Brau, karena kebetulan kemarin secara politik yang didukung menang. Harusnya dong. Ya, ke depan begini. Ke depan ini kita ini kan sama berjuang dalam artian bukan hanya akan, kalau bisa kita ini jangan hanya mengandalkan APBD yang memang sudah datang kan. Oke. Adalah yang kita perjuangkan bersama pemerintah daerah. Oke. Yang lagi kita berjuang hari ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Bupati itu sepaham gitu kan. Saya sudah ngadep Bupati, saya sudah ngadep Pak Wakil kemarin sudah saya jelaskan tentang apa yang harus datang sini di musim COVID ini. Jadi ada sesuatu yang memang bisa digiring ke sini. Ke depannya itu bisa menjadi khusus untuk penanganan COVID dalam artian di sektor kesehatan. Oke. Kan? Kayak bangun puskesmas baru lah, atau rumah sakit, atau alkesnya yang ini ada yang kami memang perjuangkan bersama beberapa teman dari Balikpapan, dari Samarinda. Kemarin teman-teman dari ada orang Kemenkyu juga datang. Artinya ini kedepannya ya harapan didoain aja lah Ketua Gapensi ada proyeknya lah di sini. Jangan dipantau orang loh. Kok Ketua Gapensi enggak ada proyeknya di Bro? Dan itu yang lucu. Kok lucu gitu kan? Iya. Ya, Nah, sekarang saya menghindar memang. Ya, saya masuk lagi pada fokus tadi pada saat Kanda bilang kayak tampaknya pemerintah masih setengah hati ngurusin persoalan izin galian teh. Dasarnya Kanda bilang itu apa? Begini, kita sudah banyak memberikan masukan kepada wakil rakyat. Kita juga sudah memberi masukan kepada pemerintah daerah. Kalau sekarang ini memang proses perizinannya itu memang harus ada di provinsi atau dan pusat. di pusat. Loh kenapa? Cobalah diajak ngomong kami dari asosiasi gitu kan. Asosiasi dari Kadin apa segala macam diajak ngomong lah. Terus bagaimana ini? Solusinya kira-kira adakah channel langsung masuk ke Kemen SDM? Kalau ada, ayo kita ketemu lah di sana. Bagaimana caranya ini? Mesti kita minta dispensasi. Bro, ini jauh, jangan di Pak Menteri mungkin melihatnya Jawa enak aja satu kabupaten per kabupaten. Kita ini antar kecamatan dengan antar kabupaten di Jawa beda. Kami di sini ya, kita kan tahu semua ini. Ya. Dari Tanjung Redep ke Biduk-Biduk aja makan 6 jam. Kalau di daerah kami, asal kami lahir dulu di Trenggalek, 6 jam itu sudah sampai Surabaya. Itu melewati berapa kabupaten? Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung. 5 kabupaten yang dilewati. dilewati. Nah, kita baru ke kecamatan. Nah, itu yang perlu dilihat betul. Pemerintah pusat. Mungkin disitulah nanti ada dispensasi gitu loh kan. Ada kebijakan. Ada kebijakan lah. Yang bisa dijadikan payung hukum. Betul. Ketika dibawa ke daerah tidak ada masalah hukum. Iya. Itu kan. saya. Disitulah kebijakan. Sampai hari ini anggota-anggota Gapensi ada ngeluh nggak kaitannya dengan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi terhadap kekosongan payung hukum? Mengeluh lah pasti. Mengeluh ya. Pasti mengeluh. Teman-teman pasti mengeluh. Kenapa sih material susah gitu kan? Kita ini pasir sepanjangan jalan kita punya 2 sungai loh. Sungai besar-besar. Dianggaplah kalau di Jawa sana itu sungai ini sungai besar sudah. Sungai Segah dengan sungai Kelai ini loh. Pasirnya itu mau diambil berapa juta kubik masih ada itu. Nah, terus kenapa kita tidak bisa? Itu gitu juga masalahnya. Jadi kan semua kontraktor kan tidak berpikir kepada ini aturannya seperti ini aturannya. Ada juga kontraktor yang berpikir loh
Ini kan milik kita, daerah kita loh. Kenapa sih? Kok nggak bisa ngambil nggak sendiri? bisa ngambil. Kok malah kita Bulungan? Kenapa Bulungan bisa? Nah, pertanyaan. itu kan yang jadi pertanyaan. Iya. Bulungan bisa, kita kenapa Kok enggak nggak bisa gitu loh. Kok kita ngambil pasir dari Bulungan sampai 1.600.000 satu rate-nya. Satu rate isinya 4 kubik. Kalau dibagi 4 berapa itu sudah? Kalau 500 kan bagi 3, 400-an lebih satu kubiknya. Sementara di harga satuan kita paling harga satuan kita 350 atau 300. Lah sudah belum nawar loh itu. Belum nawar dengan angka tawaran kita. Tawaran kita paling 1 meter kubiknya pasir 250. Nah, kalau sekarang tidak ketembak di angka 20% juga tidak menang. Untungnya di 20% ke atas kan kita tidak boleh gitu kan. Nah, sekarang di bawah 20%. Kalau 20% saja diambillah dengan harga RAP 450 atau 350 dikurangi 20%, kan tinggal 200 sekian aja. Rugi kan kita ngambil pasir dari sana. Nah, ini jujur ya, saya membaca di grup WhatsApp. Ya. Ada salah satu kawan dan itu di grup itu ngomong terbuka. Yap. Dia bilang bahwa dia dapat info dan sudah dipastikan, dia lagi cari kepastiannya dan sudah pasti ada pihak yang sampai minta 100 juta. Ini disampaikan di grup WhatsApp. Malah kawan itu bilang siapa yang berani wawancara saya wawancarai. Nah, hari ini saya undang dia ke sini. Ya. Untuk datang sama-sama. Ya. Pada saat saya sampaikan itu, ternyata kawan bilang bahwa sekarang kondisi Galence di Brau sudah stabil lagi, wah katanya. Ya. Kan begitu? Ya. Artinya stabil. Makanya saya mau tanya sama Kanda sebagai ketua Gapensi, sebagai pelaku yang punya anggota ngerjakan paket proyek, betulkah kondisi Galence sekarang sudah stabil? Ya. Yang jelas begini ya. Tapi saya tidak mau ngomong ya, artinya 100 juta itu pihak siapa yang tidak. Ya, aku juga tidak terlalu ini. Ya, yang kita fokuskan Galence-nya normal nggak sekarang? dengar aja di media kemarin kan. Siapa itu aku juga tidak tahu. Ya, betul. Kita tidak perlu tahu. Yang jelas intinya seperti ini, kalau dibicarakan bahwa kita ini sudah aman, ya artinya mungkin dalam sementara ini memang aku dengar katanya ini akan stabil. Stabil dalam bentuk apa? Gitu kan. Nah, kalau stabilnya ini nanti tiba-tiba bahasanya sementara, terus tiba-tiba nanti pas bekerja terus tidak stabil, bagaimana ceritanya? Nah, ya betul. Ini kan persoalan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jaminan hukumnya tidak ada. Iya. Betul. Ini kan masalah hukum gitu loh. Ketika kita melanggar hukum, tidak ada satu orang pun yang bisa juga mengatakan bahwa itu sah. Betul. Ketika sepanjang tidak ada jaminan hukum. Sepanjang tidak ada jaminannya bahwa ini dibolehkan, dalam arti apa? Ada celah hukumnya yang membolehkan. Gitu. Jadi saya nih usaha ini kan perlu kepastian hukumnya toh. Orang usaha ini, saya khawatir aja gitu, khawatir nanti pasti tengah jalan pas mulai kerja teman-teman tiba-tiba disemprit lagi, ini melanggar aturan, nah kan repot lagi. Anggap bahwa nih kan desas-desus ada info bahwa pemerintah sudah melakukan pertemuan forum komunikasi pimpinan daerah. Ya. Di sana sudah bersepakat, anggaplah begitu, bahwa dibijaksanai sementara waktu menunggu kekosongan hukum, anggaplah dalam tanda kutip dibolehkan. Apakah itu bisa menjamin kepastian hukum? Menurut Kanda sebagai tidak bisa kalau saya. Kenapa? Tidak ada kepastian hukum. Dan sekarang gini, hukum itu kan ada hukum tertulis, kan? Nah, selama ada hukum tertulis itu tidak membolehkan, kan jadi kendala masalahnya. Nah, ketika ini bisa dilaksanakan, boleh dilaksanakan. Tapi kita perlu kepastian hukumnya, gitu kan. Kemudian seperti apa, gitu. Karena hukum ada hukum tertulis di sana. Kalau misalnya Prokopindanya yang bersepakat secara tertulis? Nah, kalau itu yang dilakukan demi kepentingan ini, saya dukung. Saya dukung. Iya. Jadi forum komunikasi pemerintah daerah sepanjang tertulis, ayo disepakati sama-sama, deal kita ya demi kepentingan berolah. Sayang kan? Betul. Apa sih sekarang kalau kita mau melanggar hukum itu? Nah, dibahas melanggar hukum. Dan sekarang kepentingan masyarakat dan kepentingan Kabupaten Brau mau diapain? Lebih urgent mana gitu loh. Betul. Kita tidak bisa membangun ini dalam kondisi Covid. Nah, masyarakat sudah jatuh dengan secara keekonomiannya. Mau tidak mau, masyarakat ini kita ini sudah ibaratnya
saya sebagai pengusaha saja kayak sudah tercekik leher ini sudah. Betul. Sudah siap-siap kita Iya. ini gitu loh kan. Sudah siap-siap. Loh, terus ini Saya ngerasain tidak juga langsung. itu. Oh, iya kan? Iya. Sebab biasanya saya dipanggil ngopi, ini jarang dipanggil ngopi. Berarti betul-betul tercekik leher nih. Sudah. Biasanya kalau orang rame-rame kan membahas bunga. Iya. Kita ini membahas bunga bank. Bunga bank yang terus Betul, berjalan. itu gitu loh. masalahnya. Utang kita ya. Iya. Kita bicaranya ada utang sana, utang sini yang belum bisa terbayar. Astaga. Bagaimana ceritanya? Loh, kalau tidak cepat-cepat pemerintah daerah ini mengambil inisiatif, terus kita diberikan kompensasi, diberikan ini. Ayo, kita bangun bro sama-sama, kita bangkitkan ekonomi Oke. gitu loh. Artinya kan dari diskusi ini dua hal mengerucut ya. Ya. Artinya bahwa penyelesaian ini sebenarnya perlu keseriusan. Yang pertama, langkah pertama yang termudah adalah Forkopimda bersepakat Ya. secara tertulis Ya. membijaksanai Ya. kondisi ini. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, ya tentu Brau akan terbantu, masyarakat akan terbantu. Betul. Kalau langkah Forkopimda secara tertulis tidak bisa dilakukan, ya maka pemerintah maupun DPR yuk monggo sama-sama kita sowan ke Kementerian SDM Ya. supaya kita dapat kebijakan. Iya. Tuh kan, supaya ada kebijakan intinya. Betul, ada kebijakan. Supaya tidak kekosongan payung hukum. Betul. Seperti itu kan, Daya? Itu maksud saya. Ayo sama-sama kita berangkat ke. Nah, sampai enggak nanya juga kenapa aku pakai baju NU. Nggak berani saya. nanti Karena saya orang nanti dikira nanti saya dikira iklan lagi. Karena saya orang tadi. Saya bukan pengurus NU, saya bukan ini. Jujur tapi saya dari tadi saya ngeliat bajunya, tapi Ya. saya sengaja nggak mau nyinggung, takutnya nanti Ini saya ada- dikira iklan. Ini wawancara KPNC. Iya, betul. Konstitusi konstruksi. Tapi ternyata warga NU ada juga yang kerja di jasa konstruksi. Iya. Kan gitu ceritanya. Saya pikir cukup lah, tapi iklannya dapat udah. Ya udah, sekarang apa? Rasanya udah bisa disimpulkan, tidak Ya. perlu lagi pesan kepada pemerintah, Forkopimda, tidak perlu, tinggal yuk mari action sama-sama supaya Brau ini pembangunan tidak terkendala, masyarakat, pengusaha semua bisa terbantu, pembangunan Brau juga bisa lancar. Mungkin begitu kan, Daya? Siap. Terima kasih banyak Anda atas Oke, waktunya. thank. Assalamualaikum. Terima kasih juga kehadirannya. Ini hanya ngopi hitam aja. Yang ngopi orangnya orang kampung. Saya nih. paham, kan sudah kode tadi. Ini kopi orang Lagi tercekik leher. kopi orang kampung pokoknya ini. Siap. Makasih. Sip, oke, thank you very much.